Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin qaidil ghurril muhajjalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'd. Hibbati fillah. Sebelum dimulai bisa minta tolong. Nah, air yang di sana diambilkan jemaah. Mungkin tajibul ma' kullahu ila huna. Kullahu al-jami'. Masya Allah, jazakallah khair. Kif halak jemaah? Tadi Ustaz Muhammad mengingatkan ana, tolong para jemaah diperingatkan kalau minum dihabiskan. Jadi mungkin yang habis duhur haus, masa disisakan gini jemaah? Wallahi sahih jemaah. Ini kan baru 2 serutan mungkin. Yang ini baru setengah serutan adzan, mungkin gitu kan. Wallahu alam kenapa ini jadi korban seperti ini. Tapi bagi teman-teman mungkin yang minum atau Ustaz ini bukan yang dewasa Ustaz, ini anak-anaknya. Ya mungkin anak-anaknya perlu diingatkan supaya tidak mubadzir lah jamaah. Baik, kita masuk ke tafsir surat Syams. Syams ini artinya matahari. Surat ini surat Makkiyah, diturunkan sesudah surat Al-Qadar. Allah mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi wadduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samaa'i wama banaha wal ardi wa ma tahaha wa nafsi wa ma sawaha. Allah Jalla Jalaluhu bersumpah dengan 7 hal pada surat ini. Tidaklah Allah bersumpah kecuali untuk sesuatu yang dahsyat, yang terkadang sebagian manusia menganggapnya remeh. Apa saja yang Allah gunakan untuk bersumpah demi sesuatu yang maha dahsyat. Yang pertama, Allah bersumpah demi matahari dan cahayanya. Kemudian Allah bersumpah demi rembulan yang mengiringinya. Disebutkan tuh kapan bulan mengiringi matahari. Biasanya yang nampak itu terjadi ketika bulan purnama. Tenggelam matahari, rembulan muncul. Sebenarnya setiap matahari tenggelam, bulan itu bisa dilihat hilal itu. Akan tetapi ketika masih hilal, masih bulan sabit yang kecil, nggak kelihatan. Tapi kalau sudah bulan purnama, langsung kelihatan. Langsung diikuti dengan rembulan. Wan nahari idza jallaha. Allah bersumpah demi siang apabila menampakkannya. Kita tahu ada makhluk yang menyembah matahari, ada makhluk yang menyembah rembulan. Semua itu makhluk. Makhluk menyembah makhluk. Maka Allah ingatkan siang hari itu bagaimana bisa muncul, bisa terang. Wal laili idza yaghshaha. Bagaimana apabila malam menutupi matahari. Gimana matahari tutupi? Ya mataharinya hilang. Kemudian jadi gelap gulita. Was samaa'i wa ma banaha. Demi langit dan pembangunannya. Berulang kali Allah ingatkan mereka dengan langit. Karena penciptaan langit ini memang lebih dahsyat dari penciptaan manusia. Allah sudah sebutkan di surat An-Nazi'at, "A'antum asyaddu khalqan amis sama
banaha. Apakah penciptaan kalian itu lebih sulit daripada penciptaan langit? Lalu manusia mengklaim tidak mungkin terjadi dibangkitkannya manusia dari kuburnya. Allah bersumpah dengan langit. Allah bersumpah demi bumi, wal ardi wa ma tahaha, demi bumi dan penghamparannya. Bagaimana bumi ini dihamparkan, akhirnya kehidupan itu layak untuk ada di atasnya. Wa nafsi wa ma sawwaha. Allah bersumpah demi jiwa serta penyempurnaannya. Ketika Allah menciptakan Adam, Adam itu hanya berupa tanah liat. Bagaimana kemudian bisa hidup itu tanah? Allah berfirman, فَإِذَا نَفَخْتُ فِيهِ فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. Apabila aku meniupkan ruh di sana, kalian semuanya sujud. Perintahkan kepada malaikat untuk sujud buat Adam alaihissalam. Yang awalnya hanya sebongkah tanah yang tidak bisa berbuat apa. Kemudian ditiupkan ruh, tiba-tiba tanah itu bisa bergerak. Menjadi bapak kita Adam. Allah mengatakan wa nafsi wa ma sawwaha. Allah sempurnakan jiwa ini jemaah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Sejatinya semua yang dilahirkan itu dilahirkan di atas fitrah. Fitrahnya adalah mengenal Allah Jalla Jalaluhu. Perubahan yang terjadi itu perubahan karena lingkungan, karena kondisi. Orang tuanya yang membuat itu anak jadi majusi. Kok bisa itu jadi Nasrani? Bapak ibunya. Kok bisa itu jadi Yahudi? Ya mungkin lingkungannya. Antum bisa lihat saudara-saudara kita kaum muslimin ketika terjadi tsunami di Aceh. Itu banyak anak-anak kecil yang dibawa oleh yayasan Nasrani. 300 orang dibawa. Diselamatkan. Kira-kira setelah 10 tahun, apakah anak itu tetap di atas Islam? Dalam sebuah hadis qudsi, Allah mengatakan, Inni khalaqtu ibadi hunafa kulluhum. Sesungguhnya aku menciptakan hambaku dalam keadaan hanif, di atas fitrah semuanya. Semuanya. Wa innahum atadhum syayatin. Kemudian datang kepada mereka setan-setan. Fajtalathum an dinihim. Di sini setan kemudian menarik mereka, menyesatkan mereka dari agama yang mereka di atas fitrah. Lalu Allah mengatakan tentang jiwa ini, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka Allah mengilhamkan kepada jiwa tersebut jalan kefasikan dan jalan ketakwaan. Disuruh milih. Seperti yang di surat Al-Balad. Alam naj'al lahu 'ainain wa lisanan wa syafatain wa hadainahu najdain. Allah tunjukkan dua jalan. Allah diilhamkan bagaimana jiwa itu menjadi baik dan bagaimana jiwa itu menjadi buruk. Ada di diri kita. Jiwa kita memiliki kecondongan kepada hal-hal yang buruk. Nah, inna nafsal ammaratum bisu. Tapi jiwa manusia itu juga berdialog dengan dirinya sendiri. Antum kalau habis melakukan dosa, apa yang terjadi dengan diri antum? Ada perasaan gak nyaman, gak ingin orang lain tahu dengan dosa yang antum lakukan. Dan Rasulullah SAW ketika ditanya tentang apa itu dosa, apa definisi beliau? Beliau mengatakan wal ithmu ma haka fi nafsika wa karihta an yattali 'alaihi nas. Dosa itu adalah sesuatu yang berputar, yang gerundel di hatimu, di jiwamu, dan engkau tidak suka orang lain mengetahuinya. Itu dosa.
Jadi sejatinya manusia, dia punya alat dasar mendeteksi dosa dan kebaikan. Standar lah. Contoh, orang mencuri. Merasa nggak dia dosa aja? Jiwa dia. Atau umpamanya ada orang ngelihat dia nggak pernah sekolah, nggak pernah tahu tentang dosa. Tapi dilihat ada orang duduk di pinggir jalan, dia tabrak. Kemudian dia ditanya, Bapak nggak tahu ini kalau dosa? Wallahu a'lam, ana nggak tahu kalau ini dosa. Ana nggak pernah tahu dalilnya. Tapi jiwa dia ada perasaan tahu ganggu orang itu dosa. Jadi secara umum jiwa manusia sudah dipasangi alat pendeteksi dosa dan kebaikan. Membantu orang. Orang tahu ini perbuatan baik. Kemudian di sini ada fase di mana manusia menjadikan alat deteksi itu semakin bagus. Dengan cara apa? Allah menyebutkan di sini qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntunglah orang yang menyucikan jiwanya. Ada manusia-manusia yang tahu jiwanya ini selalu membisikkan kepada keburukan, tapi dia sucikan. Dia berusaha menahan diri. Ada orang yang mengatakan, Ustadz, ana punya karakter yang buruk. Ya, perbaikin. Sudah dari sejak lahir, Ustadz. Ana orangnya pemarah. Ana gak sabaran. Ana suka mencaci. Ana suka main tangan. Apakah kondisi yang seperti ini tidak bisa dirubah? Bisa dirubah. Hanya saja memang ada orang yang bawaannya sudah baik. Nggak pemarah. Ingat dengan seorang sahabat Al-Ashaj Ibn Abdinil Qais. Ketika Nabi SAW mengatakan inna fika khallatain atau inna fika khaslatain yuhibbuhum Allah. Wahai Ashaj, engkau memiliki dua sifat, dua karakter yang dicintai sama Allah Jalla Jalla. Al-hilmu wal ana. Ketabahan dan tidak terburu-buru orangnya. Orang yang sabar dan tidak terburu-buru. Bertanyalah sahabat ini, ya Rasulullah, akhuluqun takhallaqtu bihi am jibillatun jabalani Allah alaiha. Aku mau tanya Nabi SAW, apakah dua karakter ini itu adalah sebuah karakter yang aku usahakan? Aku berusaha untuk jadi orang penyabar, untuk tidak tergesa-gesa, atau itu sudah bawaan lahir? Allah sudah bikin aku seperti itu. Apa kata Nabi SAW? Bal jibillah. Tapi itu bawaan lahir. Udah kayak gitu. Allah yang membikinmu seperti itu. Lalu kata sahabat ini, Alhamdulillah alladzi jabalani ala khallataini yuhibbuhum Allah wa rasuluh. Alhamdulillah yang telah menciptakan aku, melahirkan aku di atas dua karakter yang dicintai sama Allah Jalla Jalla. Tapi dari hadis ini bisa dilihat bahwasanya karakter seseorang itu bisa diperbaiki, bisa dihasilkan. Ada orang yang Masya Allah lahir punya postur tubuh kurus, makan banyak nggak gemuk-gemuk. Ada orang Masya Allah makan sedikit, seperti itu. Pertanyaannya, bisa dirubah nggak ini? Yang kurus apakah sampai mati akan terus kurus? Yang gemuk akan sampai mati terus gemuk? Enggak. Bisa dirubah. Butuh perjuangan. Antum kadang-kala berjumpa dengan sahib setelah 10 tahun. Masya Allah. Gagah perkasa. Antum fulan katanya. Yang dulu di kelas kurus. Iya. Antum makan apa antum? Nggak ada. Anda cuma berdoa saja. Masya Allah. Ya enggak lah, tetap berdoa iya. Artinya ada doa. Kita bagaimana memperbaiki jiwa kita yang buruk, ada doanya. Bagaimana kita memperbaiki diri kita, ada doanya. Tapi tetap ada usaha.
Maka Nabi SAW mengajarkan doa nih. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, berikan kepada jiwaku ketakwaannya dan sucikan jiwaku, bersihkan dari karakter-karakter yang buruk di jiwaku ini. Kita perlu minta sama Allah Jalla Jalla. Nabi aja yang sudah dibersihkan jiwanya. Ingat, kapan peristiwa dibersihkan jiwa Nabi SAW? 2 kali. Ketika beliau masih disusui di kampungnya Halimah Sa'diyah, dibelah dada Nabi SAW. Jantungnya dikeluarkan. Kemudian disobek, dikeluarkan noda hitam dari jantungnya. Dicuci dengan air Zam-Zam di wadah emas. Kemudian dimasukkan hikmah-hikmah dan ilmu di sana. Kemudian dimasukkan ke dalam jiwanya lagi. Ke dalam jantungnya lagi. Bukan ke dalam jantungnya, ke dalam dadanya lagi. Peristiwa itu diulangi lagi ketika umur beliau 50 tahun. Sebelum Isra. Itu Nabi SAW. Beliau yang seperti itu. Ternyata beliau masih berdoa. Kita yang gak seperti itu, berapa kali kita berdoa? Ada sebagian yang mengatakan, Ustaz, ana ini udah tobat dari dosa, balik lagi Ustaz. Ana berusaha untuk menjauhkan diri ana dari kemaksiatan, udah berhasil berapa bulan, balik lagi Ustaz. Antum baca gak nih doa? Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha maulaha. Telah beruntung orang yang menyucikan jiwanya, waqad khaba man dassaha, dan sungguh merugilah orang yang mengotori jiwanya. Apa saja perbuatan yang mengotori jiwa? Ya dosa. Sudah kita sampaikan ketika tafsir surat Al-Mutaffifin. Allah mengatakan, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Yang membuat hati itu tertutupi gelap dosa. Jadi kita kalau ingin dibersihkan jiwa kita, tinggalkan dosa. Tinggalkan tempat-tempat kemaksiatan. Allah bakal bersihkan. Maka sengsara orang yang membiarkan jiwanya terus dilumuri oleh dosa. Lalu Allah menceritakan kepada orang-orang musyrikin, kadzabat Tsamudu bitaghwaha. Kaum Tsamud telah mendustakan rasulnya karena mereka melampaui batas. Benar-benar kaum Tsamud ini melampaui batas. Bagaimana tidak? Mereka minta mukjizat. Tunjukkan mukjizat kalau engkau adalah seorang nabi. Kaum Tsamud, kita tahu apa yang mereka lakukan. Mereka memahat batu-batu. Allah berikan kepada Nabi Saleh mukjizat dari batu. Tapi bukan rumah, bukan istana. Apa jemaah? Onta keluar dari batu. Artinya penduduk yang ada di sana, yang ada di Madain Saleh, melihat batu itu mengeluarkan onta. Apakah mereka beriman kemudian? Enggak. Idzim ba'atsa ashqaha. Ketika bangkit orang yang paling celaka di antara mereka. Mereka itu melakukan konspirasi di malam hari. Siapa nih yang jadi eksekutornya? Harus dihabisi onta tersebut. Apa salah onta tersebut? Oh, onta ini minum air sumur kita. Iya, minum air sumur kalian, tapi kan keesokan harinya kalian bisa ambil airnya. 1 hari buat onta, 1 hari buat kalian. Dan ketika 1 hari buat onta, kalian bisa memeras susunya sepanjang hari. Tapi sekali lagi, hidayah jangan. Akhirnya bangkitlah orang yang paling celaka di antara mereka. Disebutkan bahwasanya namanya Gaddar bin Salif.
Dia datang, dia bunuh itu onta. Idzin ba'atha ashqaha faqala lahum Rasulullah naqatallahi wa suqyaha. Kemudian utusan Allah Nabi Saleh alaihissalam berkata kepada mereka, biarkan unta Allah. Naqatallah. Ini unta Allah yang menciptakan. Allah yang kirim buat kalian. Hati-hati. Ini amanah nih dari Allah Jalla Jalaluh. Wa suqyaha, minumnya tetaplah sesuai dengan kesepakatan. Fakadzabuh. Mereka mendustakan Nabi ini. Nggak percaya kalau itu unta milik Allah. Nggak percaya kalau Saleh adalah utusan Allah. Apa yang mereka lakukan? Fa'aqaruha. Lalu mereka menyembelih unta tersebut. Sebenarnya satu orang yang eksekutornya yang melakukan penyembelihan tersebut. Fadamdama alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwaha wala yakhafu uqbaha. Lalu Allah membinasakan mereka disebabkan dosa mereka. Musibah yang menimpa kita, kita tidak perlu cari kambing hitam. Kita kambing hitamnya. Kita yang melakukan dosa. Allah menghancurkan, membinasakan mereka bidzambihim, disebabkan dosa mereka. Jadi jamaah, kalau ada musibah yang menimpa kita, contoh motor antum hilang, Ustaz, anak sholat malam di STDI, subuh mau pulang, hilang motornya Ustaz. Siapa yang antum salahkan? Satpamnya ini gimana? Oke, satpam. Terus siapa lagi? Karena memang tidak menguji ganda. Iya, satpam, kunci ganda, semua sepeda sama. Nggak ada yang dikunci ganda. Kenapa malingnya milih punya antum? Kenapa coba? Kenapa kok nggak ngambil punya yang di sebelahnya mungkin lebih bagus? Kadang-kala ada 100 motor yang dipilih motor antum. Apa memang ada dendam sama antum? Malingnya itu nggak kenal sama antum juga. Mungkin antum punya dosa sehingga musibah itu menimpa antum dan tidak menimpa teman antum. Banjir. Kadang-kala orang tertimpa banjir, tertimpa tsunami atau apa, lihatlah, kita harus pandai-pandai introspeksi diri kita. Fasawwaha, Allah sama rata mereka, semuanya habis. Mereka habis, mereka menjadi mayat yang bergelimpangan di jalan-jalan. Wala yakhafu uqbaha, dan Allah tidak takut terhadap akibat tindakannya. Allah tidak takut. Kita kalau melakukan sesuatu, kita akan takut anak bakal ditangkap, bakal dihukum. Tapi Allah berbuat, dia tidak ditanya kenapa dia melakukan. Manusia yang bakal ditanya. Baik, kita selesai dari surat Asy-Syams. Apa kita lanjutkan jamaah? Kita masuk ke suratul Lail. Suratul Lail. Suratul Lail ini turun sesudah suratul A'la. Allah mengatakan bismillahirrahmanirrahim. Wal-laili idza yaghsha wan-nahari idza tajalla wa ma khalaqadz-dzakara wal-untha inna sa'yakum lasyatta. Allah Jalla Jalaluhu mengatakan demi malam apabila menutupi. Sumpah lagi Allah demi malam. Wan-nahari idza tajalla, dan demi siang apabila terang benderang. Wa ma khalaqadz dzakara wal untha, dan demi penciptaan laki-laki dan perempuan. Allah menciptakan laki-laki dan perempuan. Subhanallah. Syabab. Lalu Allah mengatakan inna sa'yakum la syatta. Baik, sebelum sampai ke ayat yang keempat, Allah menciptakan laki-laki dan perempuan.
Terus gimana dengan bencong? Yang Allah ciptakan hanya laki-laki dan perempuan. Soalnya kemarin sempat ramai di dunia maya tentang seorang yang melapor ke Baris Krim. Dia melapor. Dalam laporannya itu tertulis laki-laki miring perempuan. Namanya Muhammad Fatah. Yang Allah ciptakan itu laki-laki dan perempuan. Adapun di dalam pembahasan fikih itu ada namanya al-khunthal mushkil. Artinya seseorang yang memiliki dua alat kelamin. Dua alat kelamin. Ini masuk mana? Dia masuk laki atau perempuan? Dilihat lebih condong kemana? Nggak ada yang tengah-tengah. Jadi pilihan jamaah. Ya nak manusia, na'udzubillah ya, kerusakan yang akan terjadi. Ini sumpah Allah ketika Allah bersumpah wa ma khalaqadz dzakara wal untha, supaya kita ingat tidak ada tuh bencong. Artinya kalau di pemilihan jenis kelamin itu ada laki, ada perempuan. Ada pilihan ketiga enggak? Mulai ada jam. Mulai ada. Pilihan ketiga itu kalau bahasa Arabnya al-jins ats-tsalits. Jenis kelamin ketiga. Atau nanti akan jadi apa kalau bahasa Inggrisnya other. Lain. Ini enggak laki, enggak perempuan. Allah mengatakan Allah ciptakan itu Adam dan Hawa. Itu yang Allah ciptakan. Supaya jangan sampai lagi ada usaha-usaha melegalkan kumpulan bencong LGBT yang mereka minta hak mereka. Nah, mau minta haknya silahkan. Apa yang jadi ukuran di sini? Ukurannya wa ma khalaqadz dzakara wal untha. Allah bersumpah laki perempuan. Antum masuk yang mana? Enggak. Ana enggak masuk laki dan enggak masuk perempuan. Berarti antum termasuk yang enggak boleh hidup di ini. Yang ada laki mau perempuan aja. Antum pilih. Antum kecondongan kemana? Enggak, ana memiliki dua alat kelamin. Oke. Kalau memiliki dua alat kelamin memang nanti dilihat condongan kemana. Sebagian ulama memberikan contoh kalau ada khunthal mushkil itu disuruh kencing. Air kencingnya keluar dari alat yang mana? Itu pembahasan yang lain. Cuma anak kepingin mengingat masalah az-zakar wal untha ini. Allah mengatakan inna sa'yakum la syatta. Sesungguhnya amalan-amalan kalian itu benar-benar beragam. Usaha kalian berbeda, nggak sama. Ada satu yang mau ke surga, ada satu yang mau ke neraka. Dan kita lihat dalam kehidupan ini, semua orang pagi hari keluar rumah. Mereka punya usaha yang beda, tapi sejatinya semua dalam rangka berdagang. Ustaz, ada yang jadi pegawai tapi tetap dagang sama Allah Jalla Jalla. Dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan kullun nas yaghdu faba'i'un nafsahu. Setiap manusia itu pergi menjual dirinya, semuanya menjual dirinya. Famu'tiquha aw mubiquha. Ada di antara mereka yang membebaskan dirinya dari api neraka. Dia jual dirinya untuk bebas dari api neraka. Ada yang satunya menjual dirinya untuk kebinasaan dia. Jamaah Allah tuh udah taken kontrak sama kita. Innallaha ashtara minal mu'minin anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah udah beli dari orang-orang yang beriman. Tinggal antum mau jual apa enggak. Fa amma man a'ta wattaqa. Proses
jual beli ini. Proses usaha manusia. Allah mengatakan fa'amma man a'ta wattaqa. Adapun orang yang memberikan dan bertakwa. Memberikan apa? Kadang-kadang di terjemahan dikasih dalam kurung memberikan hartanya di jalan Allah. Al-Mahalli mengatakan fa'amma man a'ta haqqallah wattaqallah. Adapun orang yang memberikan hak Allah, hak Allah. Hak Allah ini bukan urusan harta saja, tapi hak di tubuh kita. Kalau kita lihat ala kulli sulama min ibni Adam sadaqah fi kulli yawm. Setiap hari itu manusia itu harus bayar sendi-sendi yang dia pakai tiap hari. Kita ini dikasih sama Allah fasilitas, antum bayar. Bayarnya pakai apa? Bayarnya ya pakai duit. Antum sedekah sana sini. Kalau nggak bisa, nggak punya duit buat sedekah, ya antum amar ma'ruf nahi munkar. Pokoknya di tubuh manusia ada 360 sendi yang harus antum bayar tiap hari. Mencukupi pembayaran itu 2 rakaat salat duha cukup. Jadi makna fa'amma man a'ta yakni a'ta haqqallah. Adapun orang yang memberikan hak Allah, bisa jadi tadi dengan bersedekah, dengan menginfakkan harta di jalan Allah, wattaqa, dan dia takut kepada Allah, dia bertakwa kepada Allah jalla jalaluh, wa saddaqa bil husna, dan dia membenarkan adanya pahala yang terbaik. Apa pahala yang terbaik? Wa saddaqa bil husna, kata Al-Mahalli, ai bila ilaha illallah. Dia percaya dengan la ilaha illallah. Tentunya percaya dengan pahala yang akan disediakan bagi orang yang mengatakan la ilaha illallah. Dikatakan al-husna dalam kedua ayat. Yang pertama wa saddaqa bil husna, yang kedua wa kadzdzaba bil husna. Kata Al-Mahalli artinya yaitu mempercayai la ilaha illallah, yang kedua mendustakan la ilaha illallah, dan tentunya mereka mendustakan dengan adanya pahala, adanya surga, adanya hari akhir, adanya pahala yang terbaik. Baik. Fasanuyassiruhu lil yusra. Orang yang seperti ini, maka kata Allah Jalla Jalaluhu, kami akan menyiapkan baginya kemudahan. Apa kemudahan yang Allah berikan? Al-Jannah. Allah akan mudahkan bagi dia jalan menuju surga. Jamaah, Nabi SAW pernah ditanya, aya'lamu rabbuna ahlal jannati min ahlin nar. Apakah Allah sudah tahu siapa di antara kita yang bakal masuk surga, dan siapa di antara kita yang bakal masuk surga, yang masuk neraka? Kata Nabi SAW, "Na'am, iya." Kata sahabat, fafimal amal. Lalu untuk apa kita beramal? Kalau Allah sudah tahu, i'malu fakullun muyassarun lima khuliqalahu. Tugas kalian beramal, semua akan dimudahkan sesuai dengan penciptaan. Maka kita perlu hati-hati. Kita takut kalau ternyata dipermudah menuju ke neraka. Na'udzubillah min dzalik. Kita minta kepada Allah dengan iman kita agar Allah memudahkan kita jalan menuju surga. Dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, "Ma minkum min ahadin illa waqad kutiba maq'aduhu minal jannah wa maq'aduhu minan nar." Faqulna ya Rasulullah, afala nattakil? Qala la, i'malu fakullun muyassarun lima khuliqa lahu. Thumma qara'a fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Dalam riwayat lain Nabi SAW setelah menjelaskan tentang semua akan dimudahkan sesuai apa yang diciptakan dia di atasnya, Nabi membaca ayat ini. Dan ketahuilah, kebaikan itu melahirkan kebaikan, dan keburukan melahirkan keburukan. Wa amma man bakhila wastaghna. Tadi itu orang baik, orang yang percaya dengan la ilaha illallah, dan dia suka bersedekah, memberikan hak-hak Allah. Ada kelompok kedua, Allah selalu sebutkan dua kelompok ini.
Wa amma man bakhila wastaghna, adapun orang yang bakhil dan merasa dirinya cukup, tidak mau berbagi, tidak mau memberi. Dia bakhil, hak-hak Allah dia tidak berikan, dan dia merasa dirinya cukup. Biasanya orang-orang yang punya kelebihan harta jamaah itu akan melampaui batas. Allah mengatakan innal insana la yadgha ar-ra'ahu istaghna. Manusia itu benar-benar melampaui batas kapan? Ketika merasa cukup, ketika merasa tidak butuh dengan Allah Jalla Jalaluhu. Dia punya harta cukup untuk 7 keturunan. Wa kadzdzaba bil husna, serta mendustakan pahala yang terbaik. Ingat al-husna, Al-Mahalli berpendapat bahwasanya dia mendustakan la ilaha illallah yang pahalanya merupakan surga Allah Jalla Jalaluhu. Fasanuyassiruhu lil usra, maka kelak kami akan menyiapkan dia bagi suatu kesulitan. Apa kesulitan itu? An-nar, neraka. Wa ma yughni anhu maluhu idza taradda, dan hartanya tidak bermanfaat baginya apabila dia telah binasa. Nggak ada. Apa manfaat harta? Orang yang punya harta 1 triliun mati, apa guna hartanya apabila dia tidak beriman? Anak-anaknya rebutan hartanya. Maka jamaah, berkaitan dengan harta nih, berkaitan dengan hak Allah, yang diantaranya adalah bersedekah. Allah membolehkan bagi kalian, kata Nabi SAW, untuk berwasiat sebelum mati sepertiga harta kalian. Jadi kalau antum punya harta yang banyak, kalau antum tidak mau sedekah sekarang, sayang dengan hartanya, maka tulis wasiat. Tulis wasiat sepertiga harta ana kalau ana mati lillahi ta'ala. Tapi terkadang orang nulis wasiat nggak berani. Sayang hartanya. Ana punya harta 1 miliar, kalau sepertiga berarti 333. Banyak juga ya. Ini kalau antum mati. Artinya harta itu baru akan keluar kalau antum mati. Sehingga ada gunanya. Kalau tidak, nggak ada gunanya harta itu. Wa ma yughni anhu maluhu idza taradda, nggak ada lagi gunanya jemaah. Akhirnya yang diinginkan orang ini apa? Seperti tadi yang kita bahas tadi pagi, mereka ingin bersedekah. Ingin, ya Allah, laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq, aku kepingin sebentar ya Allah, hidupkan 5 menit. Aku mau sedekah. Itu yang akan dilakukan orang. Jangan 5 menit, 2 menit lah. Orang hidup, iya, separuh hartaku kasihkan masjid. Aku mau mati sekarang. Dia nggak bisa sudah melakukan hal itu. Inna alaina lal huda, sesungguhnya kewajiban kami memberikan petunjuk. Kewajiban Allah. Allah kasih petunjuk seperti yang tadi. Wa hadainahun najdain. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, dikasih petunjuk 2 jalan, imma syakiran wa imma kafura, bersyukur. Udah kasih tahu ini jalannya seperti ini, jalannya seperti ini. Fadl, antum mau lewat yang mana? Dan ayat ini juga menunjukkan bahwa Allah Jalla Jalaluhu telah melaksanakan tugasnya untuk memberikan petunjuk, dan kita tugasnya meminta petunjuk dari Allah Jalla Jalaluhu. Wa inna lana lal akhirata wal ula, dan sesungguhnya kepunyaan kamilah akhirat dan dunia ini. Kemilik itu milik Allah Jalla Jalaluhu. Antum mau minta kebahagiaan di dunia, mintanya sama siapa? Sama Allah. Mau minta kebahagiaan di akhirat, mintanya sama siapa? Sama Allah. Maka doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu kita minta kebahagiaan di dunia, minta sama Allah. Di akhirat minta sama Allah. Selamatkan dari api neraka, minta sama Allah. Ada sebagian umat Islam kalau minta dunia, minta sama dukun. Bisa antum minta surga sama Allah, minta penglaris sama setan. Iyalah, kalau setan mana bisa ngasih akhirat? Bisa. Orang yang mencari pesugihan di sana. Na'udzubillah min dzalik. Anak punya sepupu cerita, dia pernah berangkat ke sana, ke Alas Purwo, berburu toke. Waktu rame toke itu, dia lihat, ternyata di situ memang disediakan
seperti padepokan untuk orang cari pesugihan. Muslim yang berangkat ke sana. Allah katakan wa inna lana lal akhirata wal ula. Orang-orang musyrikin di masa Nabi SAW, ketika mereka dalam kondisi sempit di atas kapal, di atas perahu, mereka yang ingat cuma sama Allah. Kita seharusnya ketika sulit yang diingat Allah, minta sama Allah, Allah selesaikan urusan ini. Lalu Allah mengatakan fa'andzartukum naran talazza. Maka kami, ini terjemahannya kok kami, mungkin aku, maka aku memperingatkan kalian dengan neraka yang menyala-nyala. Nabi SAW ketika turun perintah Allah, qum fa'anzir, berdiri berikan peringatan. Pernah suatu hari dalam hadis Nu'man ibn Bashir, dia berpidato, dia naik ke atas mimbar, dia mengatakan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, andzartukumun nar, andzartukumun nar, andzartukumun nar. Kata Nu'man ibn Bashir, kalau ada orang di pasar kata dia akan mendengar suara Nabi dari mimbar. Dari kerasnya suara Nabi SAW mengatakan, aku memperingatkan kalian dengan adanya api neraka, hati-hati sama api neraka. Dan seorang alim ulama mengatakan, andai kata laukana li minal amr, andai kata aku punya kekuasaan, punya jabatan, aku akan letakkan di menara setiap kota. Dulu tuh setiap kota ada menara pengintai atau menara yang memang melihat orang keluar masuk dari kota tersebut. Aku akan letakkan di setiap menara kota itu seorang yang teriak hanya mengatakan andzartukumun nar, andzartukumun nar, an-nar, an-nar. Dan sekarang kita bisa lakukan itu, jemaah. Dengan cara apa? Cara apa? Apa, jemaah? Pasang iklan di pinggir jalan. Antum lihat iklan-iklan yang ada di pinggir jalan. Apakah ada iklan yang memperingatkan dari api neraka? Iklan semua mengingatkan kita kepada dunia. Mobil, gambarnya mobil, motor, cicilan, kredit, sekian. Kulkas dengan perempuan di sebelahnya. Antum lihat ada layar Megatron yang besar itu. Iklannya ada nggak yang memperingatkan agar antum takut dan bertakwa kepada Allah, menjadi orang yang lebih baik, berkarakter yang mulia? Nggak ada. Iklannya semua urusan dunia. Padahal diperintahkan untuk memperingatkan di api neraka. Nabi teriak mengatakan andzartukumun nar. Maka kita perlu, jemaah, memiliki sarana, ya, atau kita pasang aja toa, jemaah, pinggir jalan. Jemaah, hati-hati tabrakan, insyaallah. Hati-hati masuk neraka. Perlu. Allah sekarang ana lihat iklan ini penting. Pasang iklan di mana-mana itu yang mengingatkan akhirat. Kenapa? Karena semua yang di pinggir jalan itu dibaca sama orang. Anak kok naik mobil, ya Allah, anak sampai istighfar terus, ya. Soto babat, sana soto Lamongan, sana soto enak tenang, soto semuanya. Artinya apa yang terpampang jalan itu antum makan? Servis kulkas, terus baca apa lagi? Cuci mobil, terus sedot WC. Semua yang di pinggir jalan itu mau nggak mau kita membacanya. Kenapa tidak dipasang di situ? Ittaqin nar walau bisyiqqi tamrah. Bertakwalah kepada Allah, selamatkan diri kalian dari api neraka walaupun dengan setengah butir kurma. Kenapa nggak ada itu? Yang ada iklan-iklannya tentang dunia. Ingat, fa'andzartukum naron talazza la yaslaha illal ashqa. Tidak ada yang masuk ke dalamnya kecuali orang yang celaka. Orang melarat itu yang masuk neraka. Alladzi kadzdzaba wa tawalla. Dia adalah orang yang mendustakan kebenaran dan berpaling dari kebenaran tersebut. Dikasih petunjuk tapi nggak mau, berpaling dan mendustakan petunjuk tersebut. Di tafsir jalan disebutkan alladzi kadzdzaban nabi,
alaihi salatu wassalam. Dia adalah orang yang mendustakan Nabi alaihi salatu wassalam dan berpaling dari keimanan, maka dialah ada orang-orang yang akan masuk ke dalam neraka. Dan artinya orang yang mendustakan dengan apa yang Allah turunkan, berpaling dari agama, maka dia akan masuk dalam api neraka. Wasayujannabuhal atqa, dan neraka akan dijauhkan dari orang-orang yang paling bertakwa. Alladzi yu'ti malahu yatazakka, yang menafkahkan hartanya di jalan Allah untuk membersihkan, bukan riya, bukan mencari popularitas, bukan. Wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza illa ibtigha wajhi rabbihil a'la wa la sawfa yarda. Padahal tidak ada seorang pun yang memberikan suatu nikmat kepadanya yang harus dibalasnya. Disebutkan bahwasanya sebab turunnya ayat ini berkaitan dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala. Ketika Abu Bakar membebaskan Bilal bin Rabah. Apa kata orang-orang musyrikin di Mekah? Oh, Abu Bakar membebaskan Bilal karena punya hutang budi sama Bilal, sehingga dia membalas. Allah sebutkan wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza. Padahal tidak ada seorang pun memberikan satu nikmat kepadanya yang harus dia balas. Nggak ada. Bilal tidak pernah berbuat baik kepada Abu Bakar As-Siddiq. Tapi benar-benar Abu Bakar membebaskan budak untuk mengharapkan ridha Allah. Sehingga Abu Bakar ini pernah ditegur sama bapaknya ketika dia membebaskan Bilal, membebaskan Zinnira, membebaskan banyak budak. Bapaknya datang, "Ya Bunayya, wahai Ananda, kalau engkau ingin membebaskan budak, bebaskan budak-budak yang kuat dan gagah perkasa, supaya mereka bisa menyelamatkanmu." Karena budak kalau dibebaskan, loyalitasnya itu untuk majikan yang membeli dia dan membebaskan dia. Dia akan siap mati untuk bosnya. Seperti itu. Maka bapaknya mengatakan itu. Apa kata Abu Bakar? Ya abata, innama uridu ma urid. Ada satu keinginan yang aku inginkan, bukan itu. Allah memberikan di sini, mengatakan illa ibtigha wajhi rabbihil a'la, tetapi ia memberikan itu semata-mata karena mengharapkan wajah Rabb-nya yang maha tinggi, wala saufa yarda, dan kelak dia akan benar-benar ridha dengan apa yang dia lakukan dalam kehidupan ini. Ini salah satu penyebab turunnya ayat ini. Dan setiap orang yang mengeluarkan hartanya untuk menyucikan jiwanya, menyucikan hartanya, maka insya Allah apabila dia ikhlas lillahi ta'ala, dia kelak akan mendapatkan keridhaan, kesenangan dalam kehidupan di dunia dan dalam kehidupan di akhirat, karena sedekah itu tidak mengurangi harta kita. Hadza wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.